Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dari kelas TRI 4A dengan NPM 24782023. Di sini saya akan mengerjakan paket tracker 2.4.11 yaitu modify single area OSPF versi 2. Di sini terdapat addressing table. Yang pertama ada device interface, IP versus 4 address dan juga subnet mask. Kemudian di sini objektivitasnya ada modify OSPF default setting. Kemudian yang kedua ada memverifikasi konektivitas. Skenarionya dalam aktivitas ini OSPF sudah dikonfigurasi dan semua perangkat akhir saat ini memiliki konektivitas penuh. Anda akan memodifikasi konfigurasi routing OSPF default dengan mengubah timer hello dan dit serta menyesuaikan bandwidth tautan. Kemudian Anda akan memverifikasi bahwa konektivitas penuh telah dipulihkan untuk semua perangkat akhir. Kemudian di sini pada tahap instruksi bagian 1 yaitu mengubah pengaturan default OSPF. Langkah 1, uji konektivitas antara semua perangkat akhir. Sebelum memodifikasi pengaturan OSPF, pastikan semua PC dapat melakukan ping ke server web satu sama lain. Kemudian yang kedua, sesuaikan timer hello dan dit antara R1 dan R2. Masukkan perintah berikut pada router 1. Di sini kita langsung aja masuk ke router 1. Kita masuk enable, kemudian configure terminal, kemudian interface G0 serial 0/0/0. Kemudian IP OSPF hello interval 15, kemudian IP OSPF dit interval 60. Setelah itu setelah beberapa saat, koneksi OSPF dengan R2 akan gagal seperti yang ditunjukkan pada output router. Ini kita tunggu aja outputnya yang akan keluar. Nah, di sini ya bisa kita lihat outputnya. Koneksi OSPF dengan R2 itu gagal ya. Karena kedua sisi koneksi harus memiliki nilai timer yang sama agar kedekatan tetap terjaga. Identifikasi antarmuka pada R2 yang terhubung ke R1. Kemudian sesuaikan timer pada antarmuka R2 agar sesuai dengan pengaturan pada R1. Jadi di sini langsung aja ya kita masuk ke R2. Kemudian kita biasa enable, kemudian configure terminal, kemudian interface serial 0/0/0, kemudian IP OSPF hello interval 15, kemudian IP OSPF dit interval 60. Nah, setelah beberapa saat Anda akan melihat pesan status yang menunjukkan bahwa koneksi OSPF telah berhasil dibangun kembali. Nah, ini kita tinggal tunggu aja hasil outputnya. Nah, ini hasil outputnya sudah keluar. Di sini bertanda koneksi OSPF itu telah terhubung kembali atau dibangun kembali. Setelah itu sesuaikan pengaturan bandwidth pada R1, lacak jalur antara PC1 dan server web yang terletak di
62.100.1.2. Perhatikan bahwa jalur dari PC1 ke 64.100.1.2 dirutakan melalui R2. OSPF lebih memilih jalur dengan biaya yang lebih rendah. Ini kita buka PC1, kemudian command prompt, kemudian kita tulis di sini masukkan perintah tracker 64.100.1.2. Nah, di sini terlihat melacak rutenya melalui maksimum 30 hop. Di sini kita bisa lihat di sini IP-nya ada 4 ya. Nah, kemudian pada antarmuka R1 serial 0/0/0 atur bandwidth menjadi 64 kb/s. Ini tidak mengubah kecepatan port sebenarnya, hanya metrik yang akan digunakan oleh proses OSPF pada R1 untuk menghitung rute terbaik. Nah, jadi di sini kita bisa kita masuk ke router 1, kemudian masukkan perintah bandwidth 64. Nah, kemudian acak jalur antara PC1 dan server web yang terletak di 64.100.1.2. Perhatikan bahwa jalur dari PC1 ke 64.100.2 dialihkan melalui R3. OSPF lebih memilih jalur dengan biaya yang lebih rendah. Terus di sini kita buka lagi PC1. Sini kita buka lagi PC1, kita masukkan lagi perintahnya tracker 64.100.1.2. Nah, di sini terdapat 5 IP ya. Di sini bertambah IP yang 192.168.10.6. Nah, kita bisa kita lihat di yang pertama tadi kita hanya mendapat 4 IP, sedangkan di yang kedua ini kita mendapat 5 IP. Ini complexionnya sudah 100% ya. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.